Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahmatullah. Pada pagi hari ini kita masuk dalam pembahasan perumpamaan perbandingan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Kita masuk dalam surat Al-An'am ayat 122 sampai 123. Surat Al-An'am surat nomor ke-6 juz 8. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnasi kaman masaluhu fidzulumati laisa bikharijin minha kadzalika yuzyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Awaman, apakah orang yang kana telah maitan mati, fa ahyainahu lalu kami menghidupkannya, wa ja'alna dan kami jadikan lahu untuknya nuron cahaya, yamshi dia berjalan bihi dengannya, finnasi dalam kalangan manusia, kaman seperti orang yang masaluhu semisal dengannya, fidzulumati dalam kegelapan, laisa tidak bikharijin orang yang keluar min darinya, kadzalika demikianlah, yuzina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian di ayat 123, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Wa kadzalika dan demikianlah, ja'alna kami jadikan, fi dalam kulli tiap-tiap qaryatin negeri, akabiro pembesar-pembesar, mujrimiha penjahat-penjahatnya, liyamkuru agar mereka melakukan tipu daya fiha di dalamnya, wama dan tidaklah yamkuruna mereka memperdayakan, illa melainkan bi anfusihim dengan diri mereka, wama sedangkan mereka tidak yash'urun mereka menyadarinya. Dan demikianlah kami adakan pada tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya di dalam negeri itu, dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahmakumullah, bahwa di dalam surat Al-An'am ayat 122 ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggambarkan keadaan orang mukmin.
Nah, pada mulanya dia itu binasa dalam kesesatannya, lalu Allah menghidupkannya, yakni menghidupkan hatinya itu dengan iman, memberinya petunjuk dan memberinya taufik, yaitu dorongan untuk mengikuti rasul-rasulnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh firman-Nya, yaitu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Nah, ini bahwa Allah itu mempunyai kekuasaan untuk menghidupkan orang mati, juga bahwa dalam keadaan ini sebagai suatu perumpamaan bahwa Allah itu memberikan hati yang tadinya mati, tidak tahu apa-apa, kemudian dalam keadaan tersesat. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan. Dihidupkan dengan apa? Yaitu dengan iman. Diberinya petunjuk, diberinya taufik. Yaitu bahwa Allah itu memberikan petunjuk, hati yang mati itu mendapatkan petunjuk bagaimana menempuh jalan yang dilaluinya dan bagaimana dia itu harus berbuat. Nah, yang dimaksud dengan cahaya di dalam ayat ini ialah Al-Quran. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Aufi dan Ibnu Abu Talha dari Ibnu Abbas. Sedangkan menurut As-Sa'di, yang dimaksud dengan cahaya dalam ayat ini adalah agama Islam. Tetapi pada garis besarnya kedua pendapat ini benar, yaitu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati, itu artinya bahwa dengan cahaya itulah dia mendapatkan Al-Quran itu sendiri yang menjadi petunjuk bagi kehidupannya. Kemudian agama Islam yang memang dia beramal dalam lingkup agama Islam. Kemudian Allah berfirman, kamam masaluhu fil dhuluma, serupa dengan orang yang keadaannya berada di dalam gelap gulita. Maksudnya dalam keadaan gelap gulita itu yang dalam keadaan bodoh, tenggelam di dalam hawa nafsu dan kesesatan yang berpecah belah. Laisa bi kharijin minha, yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya, yakni tidak dapat menemukan jalan keluar, tidak pula jalan menuju keselamatan dari kegelapan yang mengungkungnya. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad disebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, innallaha khalaqa khalqahu fi dhulmatin summa rassa alaihim min nurihi faman asabahu dzalikan nuruh tada wa man akhtaahu dhalla. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya dalam kegelapan, kemudian dia cipratkan sebagian dari nurnya kepada mereka, maka barang siapa yang dikenai oleh cipratan nur itu berarti ia mendapatkan hidayah, dan barang siapa yang luput darinya berarti sesatlah ia. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimanallah, beruntungnya kita saat ini kita berada di dalam agama Islam, yang artinya bahwa kita ini sebagaimana tadi yang disebutkan di awal, bahwa kita mendapatkan cahaya berupa Al-Quran dan kita bisa beramal dalam lingkup agama Islam. Makna dari ayat ini sama dengan apa yang dikatakan dalam ayat yang lain, disebutkan dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur
walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, yaitu kekafiran, kepada cahaya, yaitu iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, yaitu kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian juga dalam surat Al-Mulk ayat 22, afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan tetap tegak di atas jalan yang lurus? Kemudian Allah melanjutkan dalam surat Hud ayat 24, masalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'i hal yastawiyani masalan afala tadhakkarun. Perbandingan kedua golongan itu, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, seperti orang buta dan tuli, dan dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Apakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kalian mengambil pelajaran dari perbandingan itu? Nah, jamaah rahimani warahmatullah, ini yang menjadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang bisa melihat dengan orang buta, orang bisa mendengar dengan orang tuli. Keadaannya jelas berbeda, sifat-sifatnya jelas berbeda juga. Jadi ketika ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertanyaan yang tidak harus dijawab tetapi difikirkan, kemudian menjadi suatu perbandingan. Kalau hanya sekedar jawaban dari pertanyaan apakah beda orang yang buta dengan orang yang melihat, ya jelas beda. Apakah beda orang yang mendengar dengan orang yang tuli, ya jelas beda. Tapi kenapa kalian itu tidak melihat keadaan dan sifat-sifat yang seperti itu? Seolah-olah bahwasanya kalian itu buta, kalian itu tuli apabila dalam keadaan kafir. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 19 sampai 23. Wa may yastawil a'ma wal basir waladh-dhulumatu walan nur waladh-dhillu walal harur wa may yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u may yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil qubur in anta illa nadhir. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas, dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Nah, jamaah rahimani warahmatullah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang cukup gamblang, orang buta tidak sama dengan orang yang melihat, orang yang dalam keadaan mati tidak sama dengan yang hidup. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan tidaklah
kalian itu sanggup untuk menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Artinya bahwa hati mereka itu mati, jadi patut dikubur. Nah, maka orang yang hatinya mati, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, diibaratkan ya keadaan mereka itu mati seperti dalam kubur. Maka tidak bisa kita itu memberikan peringatan kepada mereka. Dan memang orang-orang kafir itu tidak bisa diberi peringatan. Ya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya in anta illa nadhir. Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Nah, ayat-ayat yang merangkan hal ini cukup banyak, jamaah rahimani wa rahmatullah. Segi kaitan dalam pengetahuan kedua perumpamaan di sini, yakni dengan cahaya dan kegelapan. Karena hal yang sama telah disebutkan dalam permulaan dalam surat ini, yaitu dalam firman-Nya wa ja'alal dzulumati wan nur, dan mengadakan gelap dan terang dalam surat Al-An'am ayat 1. Sebagian ulama mengatakan bahwa makna yang dimaksud dengan kedua perumpamaan ini itu adalah dua orang laki-laki tertentu. Suatu pendapat menyebutkan Umar bin Khattab karena pada mulanya dia dalam keadaan mati. Jadi dalam keadaan kafir itu disebutkan hatinya mati. Kemudian Allah menghidupkannya dan menjadikan cahaya baginya untuk menerangi jalannya dalam berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Kalau menurut pendapat yang lain, orang yang dimaksud adalah Ammar bin Yasir. Kemudian yang dimaksud dengan orang yang berada dalam kegelapan dan tidak dapat keluar darinya adalah Abu Jahal, yang nama aslinya adalah Amr ibnu Hisham laknatullah alaih. Tetapi yang benar bahwa menurut Ibnu Katsir ayat ini bersifat umum. Dengan kata lain, termasuk dalam pengertian semua orang mukmin dan juga orang kafir. Nah, perbandingannya seperti itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika yuzyina lil kafirina ma kanu ya'malun." Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Yaitu dijadikan baik di mata mereka segala kebodohan dan kesesatan yang mereka kerjakan sebagai takdir dari Allah, karena ia mengandung hikmah yang dalam. Ya. Jadi ketika orang-orang kafir itu memandang pada agama mereka, peribadatan mereka, kehidupan mereka, mereka pun akan menganggap bahwa kebodohan dan kesesatan mereka itu sebagai sesuatu hal yang baik. Nah, jamaah rahimani wa rahmatullah, itulah hikmah yang mendalam, yang tidak ada Tuhan selain Dia semata dan tiada sekutu baginya. Kemudian di ayat 123 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah kami adakan pada setiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya di dalam negeri itu, dan mereka tidak memperdayakan melainkan diri sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana kami jadikan di dalam negerimu, hai Muhammad, pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar yang jahat serta orang-orang yang menyeru kepada kekafiran dan menghalang-halangi jalan Allah, mereka semua menentang dan memusuhimu. Sesungguhnya di masa lalu di kalangan para rasul sebelum kamu
mereka mendapat cobaan yang sama. Akan tetapi akibat yang terpuji pada akhirnya bagi para rasul. Nah, perihal ini sama dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam minal mujrimin. Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Dalam surat Al-Furqan ayat 31 hingga akhir ayat. Juga firman Allah lainnya mengatakan, yaitu wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fawasaku fiha. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Akan tapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Dalam surat Al-Isra ayat 19 hingga akhir ayat. Menurut suatu pendapat, makna ayat ialah kami perintahkan kepada mereka untuk taat. Tetapi mereka menantang. Akhirnya kami membinasakan mereka. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah kami perintahkan mereka, yakni perintahkan yang berdasarkan pada takdir. Semua yang disebutkan dalam ayat ini, seperti yang disebutkan dalam ayat ini melalui firman-Nya, liyamkuru fiha, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Mengenai firman Allah, akabira mujrimiha liyamkuru fiha, pembesar-pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, menurut Ibnu Abu Tulhah, ya, beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sehubungan dengan makna firman-Nya tersebut, yakni kami jadikan orang-orang jahat mereka berkuasa, lalu mereka melakukan kedurhakaan di dalamnya. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka kami binasakan mereka dengan azab. Imam Mujahid dan Imam Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya ini, maksudnya para pembesar dan para pemimpinnya. Nah, menurut kami, yaitu Imam Ibnu Katsir, hal ini sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qalu mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aksaru amwalan wa auladaw wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kalian diutus untuk menyampaikannya. Dan mereka mengatakan, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kalian, dan kami sekali-kali tidak akan dianggap. Dalam surat Saba ayat 34 hingga 35. Juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 23, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muqtadun. Dan demikianlah kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Yang dimaksud dengan istilah makar atau tipu daya di sini, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 123,
ialah seruan mereka yang mengajak kepada kesesatan dengan melalui perkataan-perkataan yang indah dan perbuatan-perbuatan yang menggiurkan. Nah, perihalnya sama dengan pengertian yang diungkapkan dalam firman Allah yang menceritakan keadaan kaum Nabi Nuh, yaitu wa makaru makron kubbaro, dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, firman Allah dalam surat Saba ayat 31, 32, 33, dan alangkah hebatnya kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kalian, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangi kalian dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepada kalian? Tidak. Sebenarnya kalian sendirilah orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak. Sebenarnya tipu daya kalian di waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kalian menyeru kepada kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami, Sufyan, yang mengatakan bahwa setiap makar dalam Al-Quran artinya adalah perbuatan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun, dan mereka itu tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Nah, hasil tipu daya yang mereka kerjakan yang demikian dan penyesatan terhadap orang-orang yang mereka sesatkan tidaklah menimpa kepada orang lain, melainkan hanya kepada diri mereka sendiri. Sama halnya dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala yahmilunna asqalahum wa asqalam ma'a asqalihim, dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban dosa mereka sendiri. Dalam surat Al-Ankabut ayat 13. Wa min auzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah apa dosa yang mereka pikul itu. Dalam surat An-Nahl ayat 25. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, demikianlah perbandingan mengenai orang-orang kafir dengan orang-orang yang beriman digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang kafir itu orang yang mati hatinya, orang yang keadaannya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Adapun orang beriman itu orang yang hidup, orang yang bisa melihat, bisa mendengar. Dan demikianlah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan ini, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntungnya kita adalah orang-orang yang hidup, yaitu hidup hatinya, orang-orang yang bisa melihat, yang bisa menggunakan penglihatannya,
orang-orang yang bisa mendengar dan memfungsikan pendengarannya, sehingga hati ini pun menjadi hati yang hidup, yang beriman kepada Allah, dan kita selalu mendapatkan petunjuk serta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali kepada perumpamaan-perumpamaan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.